Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau melanjutkan kembali tentang topik fisika, yaitu dengan topik electricity guys ya. Jadi konten kali ini seperti biasa untuk mempersiapkan diri menghadapi blok test 1 atau ulangan harian ya guys ya. Dan seperti biasa kalian boleh download soalnya di link di kolom deskripsi di bawah ini guys. Jadi untuk part electricity ini cukup banyak guys. Jadi ini mungkin rencananya kalau saya sempat akan saya pecah menjadi beberapa section guys ya. Dan kita akan melanjutkan ya dari nomor 21. Nah, part sebelumnya itu tuh part tentang fotoelektrik itu dari nomor 1 sampai 20 sudah saya bahas di konten sebelumnya. Kalau belum nonton silakan ditonton. Kita akan lihat dari yang nomor 21. Which of the following is an SI unit of electromotive force ya. Ini sudah jelas. Jadi jawabannya adalah yang volt EMF ya guys ya. EMF ini bukan force Newton ya, ini adalah voltage. Volt. Nah, jadi jawabannya itu sudah jelas yang ini. Nomor 22, SI unit current. Current itu kan rumusnya adalah Q per T. Nah, ini adalah coulomb per seconds. Atau bisa ditulis coulomb -1. Jadi ini jawabannya guys ya. Kita langsung cepat ke nomor 23. Nah, ini ada berbagai macam diagram ya guys ya. Saya akan coba kasih tahu guys. Jadi ada kalau diagram seperti ini, current dan voltage seperti ini. Nah, ini saya gambarin dulu beberapa ya guys ya, biar kamu tahu apa bedanya. Ini, dan ini. Pada umumnya ada tiga guys. Yang pertama kayak gini. Yang pertama tuh dia kayak garis Y sama dengan X gitu ya. Ini sebetulnya adalah resistor. Kenapa? Jadi kalau resistor itu voltage-nya besar, nanti I-nya itu juga akan semakin besar. Ya, dia berbanding lurus seperti itu. Dan ada juga yang seperti ini guys. Nah, ini bulb. Bulb itu atau lampu ya. Atau filament lamp itu juga boleh ya guys ya. Nah, kenapa seperti itu? Dia beda dengan resistor, guys. Jadi kalau dia ternyata voltage-nya semakin besar, dan ini nanti ada di pertanyaan esai, guys, di konten kali ini, mungkin pertanyaan nomor 40-an, saya lupa. Jadi kalau voltage-nya semakin besar, voltage-nya kan besar nih. Nah, resistance-nya makin besar dong. Nah, ini menyebabkan current-nya itu turun seperti itu. Kenapa? Kenapa kalau voltage-nya besar, um, resistance-nya juga besar. Kenapa seperti ini? Nah, detailnya kita akan bahas nanti di bagian yang esai. Nanti sekitar nomor 40-an. Nah, reverse ke nomor ini ya guys ya. Dan ada satu lagi yang tipenya dia kayak begini guys. Nah, ini flat terus dia begini kurang lebih. Ini biasanya di alat yang namanya diode atau dioda bahasa Indonesianya. Kenapa seperti ini? Karena dia membuat makes current itu flows atau apa arahnya itu dibuat satu arah guys ya, makes current flow in one direction ya, one direction kayak gitu guys, kayak sistem jalan tol guys, sistem one way gitu ya. Jadi yang seperti ini nomor 23 jawabannya adalah diode seperti itu guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 24. Nah, ternyata ada tipe yang lain guys ya. Tipe yang nomor 24 ini tadi saya belum bahas guys. Ini termasuk yang tipe NTC. NTC itu termistor. N itu dari negatif. Artinya apa? Kalau negatif itu dia berbanding terbalik, guys. Jadi ini saya bantu jelasin ya. Jadi dia grafiknya seperti ini. Kalau suhunya naik, malah resistensinya itu rendah seperti itu, guys. Nah, jadi ini jawabannya untuk yang termistor, guys ya. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 24 ya, guys. Sambil dihafalin dan dibedakan ya. Ini dengan yang nomor 23 dan ini adalah untuk yang nomor 24, guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 25, guys. Dan soal nomor 25 ini saya juga agak ragu sebenarnya. Karena ini kan dia mintakan negative temperature coefficients thermistor, ya, NTC thermistor. Yang prinsipnya kayak tadi, guys. Jadi kalau misalkan suhunya itu dia tinggi, malah resistensinya itu kecil gitu loh. Nah, ini ternyata kan dia bilang termistornya itu suhunya dinaikin, guys. Kalau suhunya dinaikin berarti ya resistnya kecil kan. Kalau R-nya kecil, pertanyaannya dia ngefeknya kemana? Ini yang saya masih agak ragu. It's either I-nya jelas bisa naik atau voltage-nya juga turun. Jadi jawabannya itu sudah pasti antara ini atau decrease. Nah, ini yang masih saya agak bingung, guys ya. Misalkan kalian ada yang tahu jawabannya, boleh please tolong dikasih tahu, dikonfirmasi di WA atau di kolom komentar ya, guys ya, biar yang lain juga bisa ikut belajar. Thank you, guys ya.
Kita akan selanjutnya masuk ke nomor 27. Ini nomor 26-nya nggak ke ini ya, saya nggak dapat soalnya ya, karena soalnya ini di screenshot one by one. Jadi kita lihat, nah ini adalah LDR. LDR ini adalah namanya Light Dependent Resistor. Jadi dia ini resistor itu tergantung dari cahaya, guys. Nah, yang ini kan fix, ini kan 8.000, guys. Yang ini kan jelas 4.000 gitu ya. Nah, berarti kita hitung R totalnya. Ini kan secara series itu berarti ada 12.000 ohm. Terus I current-nya yang lewat V dibagi R, V-nya itu 12/12.000 ampere. Nah, lanjutnya berarti ditanya apa sih power ya? Power di fix. Berarti di daerah sini ya. Jadi power itu I kuadrat kalikan R. Tinggal masukin aja I-nya 12/12.000 kuadrat. Kaliin 8.000 aja. Tolong misalkan saya kalau ada salah hitung, diralat ya guys ya. Ini saya dapetin 8 miliwatt guys ya. Sudah saya convert sesuai dengan jawabannya yang ada di soal ini guys. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, dua soal ini nggak terlalu susah guys. Ini malah levelnya level SMP guys ya. Saya agak bingung. Jadi intinya ini R totalnya kan dapat 400. Ini kan rangkaian series. Nah, kita cari I-nya, V dibagi R. Ya, biar langsung kalian dapetin. Ini saya nggak simplify. Nah, ini yang ditanya adalah potential difference di cross 100 resistance. Jadi maksudnya itu kalau di sini ditaruh voltmeter gitu ya, ini voltasenya ngukurnya berapa gitu loh. Nah, ini kan tinggal pakai rumus ini lagi. Current-nya itu kan 12/400. Kenapa pakai itu? Karena ini adalah current yang dihasilkan ya guys ya. Ini I-nya. Nah, R-nya itu berarti pakai yang R yang 100-nya aja gitu. Jadi voltasenya di sini saya dapetin 3 volt guys ya. Jawabannya ada. Oke, lanjut guys biar cepat kontennya di nomor 29. Nah, ini juga sama lagi-lagi. Jadi R totalnya adalah 230 ohm. Current itu berarti V dibagi R. Ini 230, V-nya 9. Berarti, sorry, V ya. V itu I kali R. Yang ditanya adalah potential difference. Nah, ini kalau diukur dengan voltmeter, ini menghasilkan tegangan berapa kayak gitu maksudnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan kita hitung, saya dapetin pakai kalkulator 4,7 volt, guys ya. Jadi jawabannya ada, guys ya, di bagian bawah sini, guys. 4,7 volt. Oke, next. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 30. Lagi-lagi masih terbilang mudah, tapi yang ditanya adalah power, guys. Tapi kita hitung terlebih dahulu untuk R total di sini, series lagi, ya. Untuk I-nya itu berarti, saya langsung cepat aja ya, 112 ampere. Nah, berarti untuk menghitung power, itu I kuadrat kali R. Nah, R-nya yang 62, berarti 9/112 kuadrat. R-nya itu yang 62. Hasil powernya di sini saya dapetin 0,4 watt ya, guys ya. Ada jawabannya di bagian bawah, guys ya. Kita kasih simbol warna kuning. Oke, guys. Ini jawaban untuk yang nomor 30. Nah, mulai agak rumit di nomor 31. Nah, ini tuh sebenarnya ya mudah-mudah gampang sih. Tapi kamu harus benar-benar jeli. Yang dikerjakan terlebih dahulu, kita hitung ininya, guys ya. Ini kan paralel. Nah, jadi sebetulnya itu kita namakan dia gabungannya R2 aja ya, guys ya. Jadi itu kan paralel. Nah, seperti ini. 1/R tambah 1/300. Nah, ini kita samain dulu penyebutnya. 300R, ini 300 tambahin R, 1/R2. Berarti R2 itu sendiri nilainya kita balik. 300 kali R dibagi 300 ditambahin R. Oke? R2 itu posisinya ada di sebelah mana? R2 itu kalau kita gambarkan ya, simulasikan baterainya. Nah, kan ada. Nah, kayak gini guys. Ini R2 maksudnya. Udah tinggal begini aja. Jadi itu tinggal di series ya. Jadi R totalnya di sini sebetulnya adalah ya R2 ditambahin siapa tadi 500 seperti itu. Nah, kita masuk aja langsung ke rumusnya ya. Jadi ini V sama dengan I kalikan R total. V tadi itu adalah 12, I-nya itu 19 mA dijadiin ampere. Nah, R totalnya itu berarti ntar R2-nya kita buka 300R dibagi 300 tambah R ditambahin dengan ini berapa? 500 kayak gini. Nah, coba dihitung please ya pakai kalkulator aja. Saya dapetin nilainya adalah sekian guys ya. Nanti. Nah, ini nanti didapat kamu coba kalikan silang ya. 300 tambahin R. 2,28 R. Jadi nanti nilainya R ini saya dapat 234,3 ohm guys ya. Ini jawaban untuk nomor 31.
Please, as usual, boleh pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Misalkan ada yang nggak paham, boleh langsung ditanyakan, guys, ya. Ini saya kasih warna-warna biar ngeh yang mana bagiannya, guys, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 32, guys. Nah, untuk soal nomor 32 ini saya juga agak ragu, guys, ya. Jadi intinya di sini ada sebuah LDR ya, guys, ya. Light Dependent Resistance, ya. Dan ini ada baterainya 12 volt, ini ada yang fix. Which of the following is correct, guys? Nah, ini saya menduganya, ini kalau increasing the light intensity would decrease the voltmeter reading. Ini kalau saya menduganya jawabannya ini yang Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 33. Nah, soal nomor 33 kita diminta untuk menurunkan perumusan rumus ya. Jadi di sini electromotive force itu sama dengan current dikalikan total resistance-nya seperti ini guys. Ya. Jadi E itu I kali R besar tambah I kali R kecil. Yang I kali R besar jadi voltage. Nah, kayak begini. Jadi voltage itu sendiri E dikurangi I kali R. Jadi jawabannya di sini menurut saya adalah yang A guys ya. Kita lanjut guys. Nah, ini lompatnya agak jauh ke nomor 39 karena dari 34, 35, 36, 37 itu saya belum mendapatkan ya. Jadi kita coba lihat saja langsung ke nomor 39. Ini soalnya esai dan mungkin saja keluar ya guys ya karena saya coba ini cukup rumit. Well, jadi intinya kamu harus menghitung terlebih dahulu untuk resistance-nya. Kebetulan ini semuanya dua guys ya. Kita coba hitung R totalnya terlebih dahulu yuk. Ini kan 2, 2, 2. Berarti 1 per R, 1 per 4 tambah 1 per 2, nanti didapat R-nya itu, ya. R-nya itu didapat 4 per 3. Nah, berarti R total hasilnya adalah 4 per 3 tambahin 2. Di sini saya dapetin 10 per 3 ohm. Berarti I itu V dibagi R total, itu nilainya adalah 10 dibagi 10 per 3. Hasilnya adalah berapa guys? Itu 3 ampere guys ya. Nah, berarti power dissipated itu berarti kamu harus mencari. Saya coba cari dahulu apa guys? Voltage-nya ya. Karena gini guys. Ini kan current-nya 3 ampere. Dia tuh ngelewatin sini kan 3 ampere. Nah, yang ngelewatin sini tuh berapa ampere? Ngelewatin sini tuh berapa ampere? Nah, ini harus dihitung. Caranya saya coba hitung V yang di A itu sama dengan I kali R kan. Nah, R-nya kan 2. Artinya 6 volt. Nah, jadi sisa voltage remaining itu dari sini sampai sini itu berarti sisanya 10 kurang 6 alias 4 volt guys. Hanya 4 volt aja. 4 volt itu berarti dari sini-sini juga 4 volt ya guys ya. Nah, berarti current yang lewat di bagian bawah sini, saya hitung berarti I sama dengan V dibagi R. Ini berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2 ampere guys. Berarti yang ngelewatin atas nih, kalian perhatikan. Supply current-nya 3 ampere, yang ke bawah 2 ampere, berarti yang ke atas itu hanya 1 ampere. Seperti itu. Oke, dengan ampere sudah ketahuan semua, kita bisa menghitung bagian yang A, guys, sebenarnya. Jadi untuk yang A, kita bisa hitung berarti power, ya. Yang A ini ya, guys, ya. Sama dengan I A kuadrat kalikan R A kuadrat. R A aja. Jadi ini hasilnya adalah 3 kuadrat kalikan 2, 18 watt. Bagaimana dengan yang PB? Sama guys, rumusnya ini saya coba tulis-tulis dulu aja ya. PC ini PD, hasilnya bakal kayak begini guys. RB, RC, ID kuadrat, sorry itu RD ya guys ya. RD, nah IB itu berarti ini satu kuadrat, 2, hasilnya ini 2 watt, ini juga 2 watt. Nah yang ini 2 kuadrat kali 2 hasilnya adalah 8 watt guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor bagian A. Nah, bagaimana untuk part yang B-nya? Nah, ini explain without further calculations ya. Tapi sebenarnya menurut saya sih kamu sah-sah aja hitung aja di kertas coretan. Rasanya kan nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, kalau yang D-nya itu rusak, efeknya apa? Efeknya itu tinggal A, B, C-nya aja secara series. Berarti R totalnya itu menjadi berapa guys? Jadi 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya itu 6 guys. Menjadikan I-nya itu sebenarnya menjadi 10 bagi 6. Ya, 10 bagi 6 ampere kan. Nah, ini artinya semakin kecil. Sehingga nanti power di A kan dia bergantung sama current-nya kan. Nah, karena current-nya itu turun, kalau sudah hitung dia turun, ini kan turun tuh ya. Yang awal semulanya 3 ampere menjadi 10 per 6.
Berarti apa efeknya? Power A itu juga akan decrease, guys ya. Ini jawaban untuk yang 39A dan 39B, guys. Nah, kita lanjut ke 39 bagian C. Nah, if the resistor in the circuit used in A were replaced with filament lamp. Nah, lamp ya guys, bulb yang tadi ya. Ini kan semua resistor ya. Beda dengan yang lamp, lampu. Nah, the resistance. Nah, ini yang mengacu ke tadi nomor 20 berapa tuh, nomor 23. Kenapa grafiknya bisa seperti yang ini guys, yang saya tadi singgung ya. Kita kalau voltage-nya semakin apa? Semakin besar, karena karena makin kecil. Kenapa? Karena resistance semakin besar. Nah, kenapa? Detailnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa perhatikan ya guys ya. Resistance of filament increases as the potential difference increases because the filament becomes hot. Ya, berarti suhunya naik. Movement of electron, which is what causes the current, makes the atoms inside the filament vibrate faster, and this makes the filament heat up. As the filament heats up, it is more difficult for the electrons to get through the filament because its atoms are moving so much. And because the resistance measure how easily the current pass, the resistance goes up. Seperti itu kurang lebih guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya guys. Soal hitungan lagi di nomor 40 guys. Soal nomor 40, ini kita coba hitung sebagai R2 lagi guys ya. Jadi ini, sorry. Kita coba guys ya. Berarti 1 per R2 itu 1 per R ditambah 1 per 24. 24 dari mana? Yaitu yang ini guys, ini 24. Jadi ini 1 per R2, ini berarti 24 tambahin R, ini 24R. Jadi R2 itu sendiri dibalik guys ya. Nah, seperti ini. Oke guys, kemudian dilanjutkan ditambah. Berarti yang ditanya kan, apa nih guys? Berarti kita masukin aja ya guys ya, maksudnya gini. R total adalah R2 ditambahin 6. Nah, kita masukin guys ya, intinya V sama dengan I kalikan R total. V-nya itu 7, I-nya itu tadi berapa? Setengah atau 0,5. Nah, R totalnya adalah R2, which is 24R dibagi 24 plus R tambah 6. Nah, ini kalian coba hitung, saya sudah dapetin nilainya di sini. Kurang lebih ntar 8 sama dengan 24R dibagi 24 tambah R. Nah, nanti kamu coba kali silang seperti ini. Nanti didapat nilai R-nya adalah 12 ohm guys ya. Silakan boleh tolong diralat misalkan kalau saya ada salah hitung guys. Oke guys, lumayan guys, tetap semangat. Kita masih ada beberapa soal lagi yang akan dibahas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 41. Soal nomor 41 ini kayaknya tentang teori ya guys ya. Jadi, explain why the power in the fixed resistor bisa decrease. Jawabannya meliputi 4 ini ya guys ya. Kalian bisa perhatikan, ini jawabannya sudah saya ambil dari mark scheme-nya. Kita akan lanjutin langsung ke soal berikutnya di nomor ke-44. Kalau 44 ini langsung aja guys. Jadi I ini simbol current itu Q dibagi T. Jadi jawaban yang benar rumusnya adalah kalau nggak A, ya C. Nah ini tinggal rumus IMF-nya aja. IMF dalam hal ini itu adalah ini guys. Jadi kalau kamu masih ingat ini work. Nah, jadi IMF itu ini guys, IMF. Jadi IMF itu delta V simbolnya. Itu work atau energi dibagi Q. Jadi jawaban yang betul adalah yang bagian C guys. Ini jawabannya, warna kuning. Ini jawabannya guys ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 45. 45 ini pakai rumus I sama dengan Q dibagi T. Q-nya itu ini ya guys ya, 600.000 kalem dalam waktu 40 milisecond. Please jadikan second. Jadi seperti ini. Kamu dapetin nanti hasilnya pakai kalkulator aja. Saya dapetin 1,5 kali 10 pangkat 7 ampere ya. Ada jawabannya. Jadi ini jawaban nomor 45. Kita lanjut part berikutnya nomor 46. Nah, 46 ini kamu perlu berlogika sendiri. Jadi intinya gini. Kalau misalkan filamen lem M ini rusak ya, apa yang terjadi dengan brightness? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu brightness itu ditentukan pada umumnya bisa berdasarkan current dan bisa berdasarkan voltage. Kali ini saya coba analogikan dengan voltage saja guys ya, semoga nangkep nih. For example, ini kan misalkan ya, ini 2 ohm, ini 2 ohm, ini 2 ohm. Semua sama. Berarti hambatan totalnya ini kan 2 ohm.
Yang ini kan jadi paralel nih, jadi antara ini. Ini which is berapa? 1 ohm. Lihat, R totalnya berapa, guys? Dengan adanya R total ini kita hitung adalah 3 ohm. Oke? Angkanya 3 ohm. Sekarang kalau M-nya rusak, efeknya gimana? Kalau M-nya rusak kan dia ini nggak ada. Berarti cuma 2 ohm, 2 ohm. Efeknya apa? R totalnya makin besar. Kalau R total makin besar, current semakin kecil. Betul, current semakin kecil ya. Nah, kalau current-nya semakin em, kecil ya guys ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kalau di sini saya lihat kunci jawabannya itu 46 adalah yang delta guys ya. Seperti ini. Nah, kenapa lem yang L-nya itu dia bisa increase? Nah, ini berarti bahwa terjadi perbedaan current di sebelum M-nya rusak dan yang setelah M-nya rusak seperti itu. Ya guys ya. Di sini lem Oke guys ya. Jadi semoga cukup jelas penjelasannya. Kita akan melanjutkan lagi di soal berikutnya di nomor 47 guys ya. Nah, nomor 47 ini pakai rumus yang ini guys untuk gambar grafiknya. Jadi power itu dia berbandingnya dengan yang V kuadrat. Jadi bentuknya itu yang betul ada yang D. Hati-hati ada yang kadang-kadang ini nih ya, ini soal jebakan. Jangan pakai yang ini guys ya. Ini salah guys ya. Jadi bukan yang A guys. Jadi yang betul itu adalah yang pakai yang sebelah kanan guys. Ini salah. Bagaimana dengan nomor 48? Nomor 48 kita langsung pakai rumusnya yang ini guys. Nah, kalau menurut saya V-nya itu boleh pakai yang 2,4 saja. Karena itu dijadikan ampere. Nah, hasilnya di sini adalah 10 ohm guys ya. Jawabannya ada guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal 49 ya. Nanti kita bahas sampai nomor 51 aja untuk part yang ini. Nah, ini ditanya magnitude of ini. Ini pakai hukum Kirchhoff yang pertama. Ini berarti yang ini sebetulnya adalah berarti 10 miliampere kan? Karena supply-nya 30, yang ke atas 20, yang ke bawah itu 10 berartinya. Berarti jawabannya udah dapat nih yang ini, ya. Jadi cukup mudah ya. Entah cukup mudah apa gurunya bingung mendesain soalnya atau cuma copy paste ini ya. Ini kan 25 ya. Berarti yang I2-nya itu 5 ampere. Sorry, 5 miliampere. Ya, ini 25 miliampere dan I3-nya kembali 30 miliampere seperti itu guys ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 50. Lagi-lagi ini juga saya juga bingung ya, ini levelnya level SMP ini kan ditanya V di sini kan. Cukup I kali R di mana I-nya 0,6, R-nya adalah 5. 3 volt guys ya. Nggak terlalu susah. Kita masuk ke soal terakhir aja deh di konten kali ini ya. Ini ditanya adalah potential difference parallel combinations. Nah, sepertinya itu yang ditanya itu yang di sini guys ya. Berapa voltasenya kalau diukur. Nah, kita hitung dulu ya. Jadi 1 per R sama dengan 1 per 200 tambah 1 per 200. Resultnya di sini adalah 2 per 200, berarti R-nya adalah 100 kilo ohm. R total, berarti kamu kalikan, tambah, jadi 300 kilo ohm. I itu berarti V dibagi R total. V-nya adalah 12, nah ini yang 300.000. Berarti, sudah, nggak usah lah, ini in terms of pecahan aja. Nah, apa yang kita lakukan? Kita coba hitung V yang ini dulu guys ya. V di bagian yang warna biru guys. V-nya gimana? Berarti tinggal I kali R. I-nya 12 per 300.000. R-nya di sini adalah yang 200.000 guys. Jadi voltage-nya saya dapetin di sini 8 volt. Itu yang biru. Berarti sisanya yang warna merah, ini adalah yang remaining. Jadi V remaining itu tinggal 12 kurangin 8. Hasilnya adalah jawabannya 4 volt guys. Oke guys. Bagaimana guys? Demikian konten pembahasan kali ini ya untuk first part-nya, part pertama di electricity guys ya. Dari nomor 21 sampai nomor 51. Mohon maaf, ada beberapa soal yang keskip karena saya juga nggak dapat soalnya. Dan jika kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next part ya guys ya. Thank you.